Dari terdakwa Sin. Ya, terima kasih Majelis yang mulia. Saudara ahli tadi sudah banyak menerangkan soal kesengajaan dan juga soal sikap batin dan lain-lain yang ditanyakan oleh jaksa penuntut umum dan juga kuasa hukum dari penasihat hukum dari Mario. Kami ini mau konsentrasi kepada terdakwa yang didakwakan turut serta ikut serta. Kami mengutip kepada pendapat Memori Van Tolichting dan Pompe bahwa bahwa Mendepleger itu orang yang turut serta melakukan atau ikut serta melakukan adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan sesuatu dengan sesuatu sehingga perbuatan itu terjadi. Kami ingin pendapat ahli bahwa dalam peran A dan B di TKP, yang A ini adalah pelaku. Sedangkan yang B itu tadi juga sudah ahli contohkan tentang dan juga atas pertanyaan dari JPU tentang sikap tobat. Dan si A dan si B ini tidak ada membicarakan dari awal itu ada perencanaan dan juga teknis dan konstruksi perlakuan apa yang akan diperbuat oleh mereka berdua. Kami ingin pendapat saksi, apakah dengan si peran daripada si B ini yang dia hanya pada di TKP dan sebelumnya tidak ada direncanakan bahwa nanti kalau kamu B atau C di lokasi kamu harus demikian, harus menirukan sikap tobat. Kami ingin pendapat ahli, kalau tidak ada direncanakan seperti itu dan hanya tiba-tiba di lokasi diminta untuk melakukan sikap tobat, apakah ini juga dapat dimasukkan dalam unsur-unsur Mendepleger sebagaimana yang dikatakan oleh Memori Van Tolichting dan Pompe tadi. Kami ingin pendapat dari ahli. Silakan ahli. Baik, terima kasih Pak. Jadi dalam konteks Medepleger ya beda dengan Medeplechter ya. Medeplechter membantu melakukan. Dalam konteks Medepleger tidak juga harus ada satu aktor yang dominan, aktor lainnya tidak dominan. Ada yang dominan, ada yang tidak. Itu saya sebutkan tadi, dia mengangkat materialis dan intelektualis. Jadi dominan dia. Ada juga enggak posisinya setara, ya, antara aktor A, aktor B, setara, ya. Atau ya dia punya inisiatif yang tidak di setel oleh aktor-aktor lain, ya. Jadi namanya juga bersama-sama. Kadang-kadang ide itu muncul dari A, dari B, atau munculnya bersama-sama gitu loh. Jadi tapi dia punya gagasan untuk melakukan tindak pidana juga atau mewujudkan tindak pidana juga. Jadi bisa jadi itu bukan perintah dari si A karena dia dominan, tapi memang muncul spontanitas dari aktor yang lain. Misalnya ketika si A, si B masuk dalam satu ruangan, tidak ada direncanakan harus kita kunci dari dalam. Tapi satu aktor kita kunci aja ya. Di dalam awalnya nggak ada itu, dikunci aja. Memang ketika di lapangan, namanya juga mewujudkan tindak pidana, tidak seperti job deskripsi dalam sebuah perusahaan. Itu liar aja, ya liar aja untuk mewujudkan tindak pidana itu. Liar. Jadi nggak sesuai dengan skenario awal bisa jadi, karena juga perbuatan tindak pidana. Jadi muncul gagasan awal sebuah
segmen tertentu untuk mewujudkan tindak pidana itu bisa muncul dari siapa aja yang ada di lapangan. Jadi tidak mesti perencanaannya A tiba-tiba dieksekusi B, bisa jadi beda memang Pak. Jadi misalnya yang saya sebutkan, Bapak sebutkan tadi, si A tiba-tiba memerintahkan si B untuk jongkok. Dari awal tidak pernah dibicarakan untuk jongkok. Dan si B tidak pernah memerintahkan A untuk memerintahkan si X jongkok. Tapi itu idenya muncul spontanitas dari si A untuk memperagakan jongkok. Jadi menurut saya itu adalah satu perbuatan atau segmen perbuatan untuk timbulnya luka berat. Ya, untuk timbulnya luka berat. Jadi penganiayaan itu kan sebetulnya akibatnya. Jadi perbuatannya nggak kita hitung gitu loh. Akibatnya, dari akibat itu akan ditarik. Tadi itu saya teori kondisio sine qua non. Apa segmen-segmen perbuatan yang menimbulkan akibat luka berat tadi itu Pak. Ada segmen itu melawan hukum, ada juga tidak. Itu penjelasan saya soal pandangan Bapak tadi itu. Yang kedua soal memori part to listing yang Bapak sebutkan tadi. Jadi turut berbuat ya sesuatu sehingga perbuatan itu terjadi. Turut berbuat sesuatu dalam memori pantulisting tadi itu termasuklah perbuatan-perbuatan apapun yang dilakukan ya. Tidak mesti tuntas. Saya sebutkan tadi memori pantulisting juga menyebutkan satu contoh yang tadi di awal saya sebutkan. Si A memegang kakinya aja. Ya, B menusuk berkali-kali. Perbuatan menusuk itu ada pada si B bukan pada si A. Memori pantulisting menyatakan B termasuk berbuat. Termasuk berbuat, ikut serta, ya, meskipun dia tidak menusuk, gitu Pak. Saya tahu ini memori pantulisting yang Bapak sebutkan itu. Ya, ya, tapi kan di situ dikatakan orang-orang yang di situ di TKP itu dia harus mempunyai kualitas kalau menurut Pompe dan memori pantulisting itu. Jadi peran sertanya, tadi kan Pak ahli tadi mengatakan harus ada peran serta. Pasal apapun itu yang didakwakan ini kan pasal tadinya kan 351 menjadi 355 di kombinasi pasal kombinasi yang berlapis. Kami ingin konsentrasi aja ke masalah peran serta. Itu tadi yang keikutsertaan dari si B ini tadi juga sudah seseorang itu unsur-unsur itu terbukti atau tidak kan berdasarkan fakta-fakta persidangan. Yang menarik tadi juga dari jaksa sudah mengungkapkan tentang sikap tobat dan itulah yang terjadi dalam peran dari si A dan si B. Jadi si B ini hanya diminta pada saat itu untuk menyerukan sikap tobat itu dan itu tidak direncanakan terlebih dahulu dan tidak ada sikap batin. Jadi si B ini hanya spontan. Apakah itu dapat dimasukkan dari kategori ikut turut serta melakukan dan ikut serta melakukan itu kami minta ketegasan itu dari jadi harus perannya harus dikembalikan kepada perannya tadi yang ahli tadi juga mengatakan itu. Ya, saya tidak bisa menjawab satu fragmen dari hipotesa atau satu contoh yang Bapak sebutkan karena itu kan tidak tuntas ya. Karena kita harus melihat whole-nya seluruh perbuatan itu dari awal sampai akhir. Tapi kalau hanya diambil segmen bahwa ada seseorang memerintahkan sikap tobat, apakah itu masuk dalam segmen perencanaan atau tidak, saya tidak bisa jawab itu. Karena untuk menganalisa kasus harus dari awal sampai akhir. Yang kedua, tentang perencanaan. Perencanaan itu tadi saya tegaskan, bisa ada muncul hanya pada satu orang, bisa juga semuanya ikut merencanakan. Jadi tidak secara otomatis ketika si A dikenakan pasal perencanaan, jungto pasal 55, B dan C otomatis juga perencanaan. Enggak, otomatis tidak ada formula itu Pak. Jadi bisa berbeda, jadi A bisa kena perencanaan jungto 55-nya, B-nya bisa jadi enggak perencanaan, C-nya juga bisa jadi enggak perencanaan. Jadi bukan satu paket, karena bisa jadi satu orang sebetulnya yang punya persiapan perencanaan untuk mewujudkan tindak pidana yang lainnya tidak. Ya, tapi ahli juga pasti bersependapat bahwa seseorang unsur yang mau terbukti
di persidangan itu tentu berdasarkan fakta-fakta apa yang terungkap di persidangan. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan itu kepada si B ini, itu tadi yang saya bilang yang didakwakan turut serta, itu adalah dengan menirukan sikap tobat. Dan itu juga tidak dilakukannya dari itu, apakah itu dari awal itu juga dia tidak mengetahui akan dilakukan untuk melakukan itu di TKP. Sekali lagi saya tidak bisa menjawab satu fragmen tertentu ya, lalu mengambil kesimpulan bahwa ada atau tidak perencanaan. Jadi kalau kita hanya mengatakan si A memerintahkan si B sikap tobat, apakah ada perencanaan atau tidak, tentu tidak bisa sesederhana itu menjawabnya, Pak. Bukan perencanaan di sini maksud saya, keikutsertaannya, turut sertanya untuk melakukan perannya itu tadi yang dikaitkan dengan pasal 55 ya, itu. Pasal 55 tadi sudah saya tegaskan di awal, ketika kita bicara soal ikut serta, ada 3 aspek yang harus kita pertimbangkan. Pertama, prefaktum, faktum, dan post faktumnya, Pak. Jadi tidak bisa kita hanya melihat perbuatan yang terjadi yang faktumnya di lapangan. Ya, prefaktumnya juga harus kita pertimbangkan. Apakah dia punya peran atau tidak, punya sikap batin jahat atau tidak. Di lapangan peran dia apa? Nah, ini yang dirangkai berdasarkan pada alat bukti yang ada. Sikap batin itu nggak mudah membuktikannya, nggak mudah, Pak. Ya, nggak mudah membuktikan sikap batin jahat. Merencanakan biasanya akan dilihat dari aktus reusnya. Pasti dilihat dari situ. Nggak ada alat tes yang menyatakan, oh si A merencanakan, nggak ada. Pasti akan dilihat aktus reus. Aktus reus itu mulai dari start perbuatan pidana itu dilakukan sampai dengan selesainya perbuatan pidana itu. Disitulah disimpulkan soal elemen perencanaan itu ada atau tidak. Jadi memang saya menyatakan bahwa ketika seseorang disuruh bersikap tobat, apakah itu di luar skenario awal, apakah otomatis tidak ada perencanaan? Enggak semudah itu menjawabnya ya, enggak semudah itu. Karena harus melihat sebelumnya, rangkaian peristiwa sebelumnya, baru kita bisa ambil kesimpulan. Ya, saya akan minta lagi pendapat ahli soal tadi yang prafaktum ya, atau prakejadian lah. Ya, kalau prakejadian juga dalam kondisi si A dan si B ini, prakejadian ini hanya ada satu dialog sebelum terjadinya kejadian. Prakejadian itu hanya suatu dialog. Si A mengatakan kepada si B, B, kalau pacarmu digituin, apakah kamu marah? Apakah kamu marah? Kami ingin pendapat ahli. Dengan pernyataan, terus dijawab oleh si B, bahwa saya marahlah kalau pacar saya digituin. Ini adalah fakta yang terungkap, hanya 2 tadi, sikap tobat. Jadi fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang kami catat, terserah yang dicatat oleh JPU, itu adalah hanya 2 fakta itu. Jadi prakejadian atau prafaktum sebelum faktum itu hanya 2 fakta itu. Jadi sebelum kejadian, si A menceritakan kepada si B, B, bagaimana kalau pacarmu digituin, apa kamu marah enggak? Terus si B itu menjawab, ya saya marah kalau pacar saya digituin. Dia juga menjawab secara spontan, itu juga sambil main handphone. Itu bagaimana menurut pendapat saksi dihubungkan, apakah itu bisa memenuhi unsur-unsur turut serta melakukan? Dijungtokan dengan pasal 55. Ya. Betul. Terima kasih. Kami minta pendapat ahli yang yang itu. Baik. Silakan. Jadi kalau fakta yang Bapak ambil ya hanya 2 elemen itu ya, saya tentu harus melihat whole-nya ya. Apakah peran dari ini hanya ilustrasi. Tapi itu aja, ya. 2 fakta itu aja. Ya, ilustrasi enggak? Sebentar. Saya ya ilustrasi. Ahli sebentar ya, sebentar. Ya. Menurut pendapat tim penasihat hukum Sen, ada 2. Menurut pendapat ini ya, nanti kan jaksa mungkin bisa ngomong 3-4, nah kami akan menilai, kan begitu. Nah, itu ahli mengatakan bahwa kalau harus melihat secara keseluruhan, gitu, keseluruhan. Itu. Jadi tadi kan ahli mengatakan bahwa tidak bisa jawab. Ketika ahli mengatakan tidak jawab karena harus melihat secara keseluruhan, ya jangan dipaksa.
Itulah pendapat ahli. Nah, nanti saudara di dalam pembelaan saudara akan Ya, itu yang menanggapi pendapat ahli. Ini kan pendapat ahli. Iya, betul. Ya, ahli mengatakan bahwa tidak bisa kalau tidak melihat secara keseluruhan. Sudah cukup. Iya, Gitu. maka itu kami kan ingin pendapat ahli itu untuk konfirmasi lagi yang mulia, bukan Iya, lagi. tadi ahli mengatakan bahwa tidak, kalau tidak keseluruhan tidak bisa menjawab. Ya. Ya supaya jangan mengulang-ulang, saudara ahli, kami ingin juga pendapat ahli ya. Semoga ahli tahu atau mengerti kaitan dengan keilmuan dari ahli sebagai ahli pidana, bahwa dalam perkara X umpamanya itu yang dilaporkan adalah dilaporkan di kantor polisi. Di kantor polisi itu adalah pasal A. Yang dilaporkan di kantor polisi adalah pasal A. Dan pasal A itu adalah dilaporkan adalah tentang ini, tentang itu, tentang ini. Ya, contohnya adalah dilaporkan, saya buat contoh aja lah. Dalam perkara tertentu ada suatu perkara, dia LP-nya adalah tentang pasal 76C Undang-Undang Peradilan Anak dan juga Yungto 351. Tapi oleh dalam persidangan yang didakwakan jaksa adalah bukan hanya pasal 76C dan 351. Apakah itu bisa atau berhak dikonstruksikan, dirubah pasalnya tanpa adanya LP yang baru tentang timbulnya fakta-fakta yang ada dalam proses pemeriksaan. Kami ingin pendapat saksi, ya sekali lagi, yang dilapor A tapi yang diselidiki, yang dipermasalahkan itu menjadi B, C. Padahal tidak ada laporan baru. Apakah menurut ini pendapat ahli, pengetahuan ahli, pengalaman ahli yang selama ini sudah pernah menghadapi atau tidak? Ya, sebetulnya tidak terlalu substantif karena kan itu sangat teknis ya. Ya, teknis dalam memang. penyidikan ada penuntutan Pak. Jadi tahapannya banyak. Jadi bisa aja pasal yang dilaporkan A dalam proses penuntutan ada petunjuk dari jaksa untuk nambah pasal ini bisa aja. Tidak ada persoalan karena dalam penuntutan itu ada checks and balance yang dilakukan ketika sprindik keluar ada SPDP. Nah, ketika SPDP jaksa sudah mendampingin perkara tersebut. Jadi sebetulnya ada proses di mana petunjuk jaksa itu harus dipertimbangkan oleh penyidik. Jadi sebetulnya tidak ada masalah kalau dari pandangan saya ya. Tidak ada masalah. Sepanjang itu adalah ada proses sampai nanti pelimpahan tahap 1, tahap kedua. Jadi prosesnya panjang. Saya tidak bisa menyatakan itu bermasalah atau tidak, tapi proses penyidikan sampai kepada berkas itu jadi dan dilimpahkan itu melalui proses yang panjang, sehingga sangat mungkin saja pasal yang awal digunakan mengalami perubahan berdasarkan fakta-fakta perkembangan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik. Ahli mengatakan itu berdasarkan pengetahuan ataukah berdasarkan ada suatu peraturan Perkap Kapolri atau kan turunan daripada peraturan Kapolri atau peraturan polisian? Kalau ditanya aturan formalnya, apakah itu di dalam Perkap atau peraturan Jaksa Agung atau kan dalam KUHAP, saya tidak bisa menjawab. Tetapi memang ada konteks di mana proses checks and balance itu dilakukan oleh jaksa penuntut umum terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh polisi atau penyidik. Ada proses itu. Nanti bisa dijawab oleh ahli yang lain lah ya. Kalau soal aspek pidana Artinya formalnya. begini, sebentar, Ya, saya nanya ini sebentar ya. Artinya pendapat ahli itu bukan masalah. Itu pendapat ahli. Ya, itu kita tanyakan. Ya, saya kira dari saya itu dulu, nanti saya tambahkan lagi. Silakan teman-teman. Dari rekan saudara. Terima kasih yang mulia. Terima kasih ahli. Ahli
Tadi saya tertarik dengan contoh yang ahli katakan mengenai sewaktu dosen tadi, ya, di mana dosen tadi berusaha menasihati si mahasiswa, tapi karena dia ngeyel, akhirnya entah spontan atau tidak, entah ditampar sehingga dia jatuh pingsan gitu ya, ya kan itu ya. Ini contoh ya ahli ya, contoh saja, bukan ahli yang melakukan. Nah itu tadi kalau yang contoh ahli tadi itu termasuk perencanaan atau langsung penganiayaan yang spontan atau penganiayaan berat yang langsung spontan? Oh itu spontan. Spontan, Iya, oke. spontan itu. Spontan ya Pak? Kalau contoh itu ya? Ya contoh itu. Nah ya sekarang saya punya contoh juga yang mirip Pak. Apa? Contoh yang hampir mirip, tapi Ya. bukan dosen, ya kan? Jadi kalau ada si A, ya tadi udah sedikit sebenarnya disinggung oleh PH-nya Mario, artinya si A merasa tidak puas atas perlakuan si X lah misalnya, ya kan gitu ya. Si A berusaha mengajak ketemu X, niatnya sebenarnya hanya untuk mengklarifikasi kenapa X melakukan itu yang membuat dia emosi atau kesal gitu ya. Dan kemudian pada saat hari H-nya akhirnya selama ini dia cari-cari minta ketemu tidak ketemu, dan akhirnya pada suatu hari dengan entah gimana akhirnya ketemu ya gitu ya. Dan pada saat bertemu si A berusaha mencari klarifikasi kepada X, benar nggak lu ini kan gini-gini, sehingga apakah kau nggak tahu bahwa itu yang lakukan itu telah membuat saya kecewa gitu. Nah kemudian karena si X-nya bersikap yang tidak seperti tadi, mahasiswa tadi ngeyel, tidak tahu atau gimana, sehingga A yang tadinya hanya berniat untuk bicara baik-baik, sehingga dia melakukan sesuatu yang mengakibatkan si X tadi luka-luka atau gimana. Ini termasuk pengen direncanakan atau spontan juga? Iya. Jadi kalau tujuan saya tadi datang ke kelas adalah untuk ngajar, otomatis tidak ada perencanaan di situ ya. Betul. Tidak ada. Tapi penganiayaan berat ada dong, Ya, karena setuju. mahasiswa tersebut pingsan. Oke, kalau yang Bapak contohkan, A ingin ketemu X. Pertemuan A dengan X ini yang Bapak contohkan ya, hanya untuk klarifikasi, sama dong kayak saya. Betul. Untuk ngajar, klarifikasi. Ternyata si X udah bertemu A dan X ya, untuk klarifikasi ternyata ngeyel. Ya, ngeyel membuat anggaplah si A emosi dan memukul ya si X. Ya sama konteksnya. Kenapa tujuan A ketemu si B tidak ada sikap batin yang jahat dalam konteks kasus Bapak ini untuk Ya. minta klarifikasi. Baik. Sama saya datang ke kelas tidak ada tujuan batin saya yang jahat. Tidak pernah saya membayangkan memukul mahasiswa. Saya adalah ngajar. Jadi kalau tujuan si A ingin ketemu si X adalah untuk klarifikasi, ini kan tujuan baik, positif. Di lokasi terjadi pertengkaran dan saling memukul atau dipukul, nah itu konteksnya beda. Jadi sikap batin dia nggak ada yang jahat karena pengen nagih hutang lah sama. Misalnya sama si debt kolektor datang ke rumah saya, pengen nagih hutang, ya. Karena saya punya hutang di salah satu bank, nggak bayar-bayar, datang dia. Ketika dia datang, saya nggak mau bayar hutang. Saya bilang saya belum ada uang. Lalu dirusaknya rumah saya. Nah, kan, apakah itu pengerusakan? Iya, pasti pengerusakan. Ya udah pasti. Betul. Jadi ngeyelnya orang itu bukan berarti berhak untuk mendapatkan penganiayaan. Cuman kan pertanyaan Bapak, apakah itu yang direncanakan atau tidak? Saya jawab kalau begitu konstruksi kasusnya, ya enggak dong, enggak ada direncanakan. Kecuali si A datang ke si X, udah merencanakan, kalau lu enggak bayar, gua hajar lu. Nah, gitulah ya. Ada sikap batin jahat. Kalau lu enggak, berarti kan udah ada rencana. Nanti gua hajar dia kalau dia enggak mau bayar. Yuk, ikut aku. Katakanlah si dia membawa si B, kalau dia enggak mau bayar, kita hajar ya. Artinya niat baik dibarengi dengan satu sikap batin jahat. Berarti di situ ada perencanaan. Gitu. Oke, paham saya ahli. Jadi dalam contoh yang saya sampaikan tadi, apabila kejadian itu niatnya tadi awalnya adalah untuk klarifikasi, ketemu baik-baik, ngobrol baik-baik, kemudian berubah cepat menjadi tadi penganiayaan,
itu artinya tidak masuk kategori perencanaan ya, ahli ya. Karena tujuannya bukan, sikap batin dia baik. Betul. Sikap batinnya baik, bukan untuk menganiaya. Menganiaya Iya. betul terjadi gitu ya. Nah, itu yang harus kita declare kalau kasus yang sederhana ini. Cuman kan mendalami sikap batin orang itu kan bukan hanya ada dalam otaknya kan. Tuh. Oh dia saya datang ke sana untuk itu kan susah juga membuktikan. Karena itu nanti akan dilihat rangkaian lainnya untuk mendapatkan itu. Baik, tadi kan ahli katakan ahli tidak bisa berpendapat hanya satu fragmen atau frasa atau dua frasa. Harus the whole story gitu ya ahli ya. Baik. Nah, kita ini kembali ke yang tadi ahli. Ya memang betul di awal si A ini mendengar cerita tentang tadi ya kejadian tidak mengenakan tadi sehingga dia misalnya kesel atau misalnya marah lah, pastilah ya, itu pasti dia marah. Nah, tapi tadi tidak ada rencana untuk wah saya harus gini nih si X. Walaupun misalnya dalam suatu candaan dia ngomong, ini gue mau pukulin nih. Misalnya ya, ini misal. Nah, apakah dengan tadi proses tadi, memang dalam proses itu pasti ada proses dong ahli. Waktu dari A ketemu X pasti ada proses. Misalnya dia minta tolong si B mencari tahu si X di mana sih, ya kan gitu ya. Nah, kemudian dia menjemput si C, mengajak ketemu, yuk temenin gue dong, gue mau ketemu si X nih, karena dia melakukan sesuatu terhadap si B misalnya. Nah kemudian dalam perjalanan tidak ada sedikit pun misalnya, tadi yang udah berkali-kali disampaikan oleh PH adalah direncanakan nih nanti B lu cari ini ya, C kau nanti jaga ini jaga itu atau tugasmu apa misalnya kan. Nah kemudian dalam perjalanan itu tidak ada itu direncanakan seperti tadi. Memang tadi kan ahli sudah bilang bahwa perencanaan itu adalah subjektif dari si pelaku ya, betul ya, itu hanya ada di pelaku atau bisa bersama-sama. Nah, kalau si A sendiri bicara dalam perjalanan atau sampai di tempat juga dia ngomong, gue akan ngomong baik-baik saja. Artinya B dan C sama sekali tidak tahu nih apa yang mau dilakukan oleh si A, kecuali si A akan ngomong baik-baik dengan si X. Nah, apabila tadi terjadi, kita kembali terhadap akibat tadi ya, ahli ya. Apabila terjadi penganiayaan, apakah si B dan si C ini bisa dimasukkan tadi turut serta? Atau mereka hanya ya tahu saja diajak hadir gitu atau gimana gitu, boleh pendapat ahli? Terima kasih sebelumnya ahli. Saya bilang kompleks ya. Ya. Jadi ilustrasi yang Anda sampaikan tuh memang sederhana ya. Sederhana artinya anggap B dan C hanya diajak saja, tidak pernah tahu, tapi dalam perjalanan si A bercanda, gua mau memukuli dia. Misalnya begitu ya. Iya, Nah, iya. candaan itu kan harus dibuktikan nanti bagaimana perspektif B, C sehingga dia menyimpulkan bahwa itu candaan atau itu sebuah ancaman. Atau itu sebetulnya bukan candaan. Oke, Bapak tadi menyimpulkan itu adalah candaan. Artinya bisa udah diverifikasi sama B dan C itu candaan. Bukan sebuah perencanaan, bukan sebuah sikap batin jahat ya. Saya anggap begitu ya, karena itu statement dari Bapak dan sudah dibuktikan bahwa itu candaan. Nah, candaan untuk menganiaya orang, tahu-taunya di lokasi dianiaya, kita jadi ragu itu candaan atau enggak gitu. Ya. Di lokasi dianiaya, tapi di awal canda gitu loh. Alasannya apa? Kenapa si B ngeyel segala macam? Akhirnya kita meragukan, itu canda atau enggak sih? Kecuali memang tidak diwujudkannya penganiayaan itu. Oke lah itu canda. Ya, itu canda. Tapi kalau diwujudkannya, maka kita patut ragu, benarkah itu candaan atau itu sebuah serius. Yang kedua, B dan C misalnya, kalau itu memang dari awal yakin itu candaan, sampai di lokasi terjadi penganiayaan, bisa jadi kalau memang bisa dibuktikan itu adalah candaan, tentu B dan C, kesimpulan saya ya, tentu tidak terlibat. Kalau memang yakin itu adalah candaan, bisa dibuktikan itu adalah candaan. Jadi objektif dia pengen klarifikasi, objektifnya ya. Objektif, Jadi sikap batin jahat itu kan beda dengan objektif. Objektif itu positif. Sikap batin dia adalah pengen ketemu dan pengen klarifikasi, objektifnya. Tetapi di dalam perjalanan ada candaan, ya, mau gua hajar dia. Nah, itu apakah itu candaan atau tidak? Nah, itu nanti akan dinilai
tadi banyak faktor yang akan menilainya benarkah atau tidak itu candaan. Baik, terima kasih ahli ya. Kemudian ini ahli, tadi kan ahli bilang saya ada kata-kata actus reus ya ahli ya. Bolehkah dibantu kami ahli, kapan sih barometernya actus reus itu terjadi ahli? Tadi kan ahli bilang dari mulai dilakukan tindak pidana sampai berakhirnya kan gitu. Dalam kasus misalnya seperti tadi tiba-tiba artinya awal niat pertemuan adalah untuk ngomong baik-baik, tiba-tiba menjadi penganiayaan. Nah, kapan actus reusnya itu terjadi, Ali? Iya, jadi actus reus didefinisikan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sehingga timbul akibat yang dilarang. Betul. Itu actus reus, jadi melakukan saat perbuatan dilakukan. Di dalam actus reus ada mens rea, sikap batin. Sikap batin itu berarti sesuatu yang belum dilakukan, ada pada diri seseorang. Ginstab Gender School, seseorang tidak bisa dipidana kalau sikap batinnya jahat, nggak bisa. Ya, kulpabilitas. Sikap batin orang yang jahat tidak bisa diwujudkan sebelum perbuatan itu diwujudkan, actus reus. Ya, legalitas, orang bisa dipidana karena melakukan perbuatan yang secara nyata dilarang oleh aturan, gitu loh. Jadi memang harus dikawinkan antara mens rea dengan actus reus. Jadi actus reus itu begitu perbuatannya dilakukan atau begitu akibatnya muncul, akibat yang terlarang, itulah actus reus tadi itu. Nah, pada saat actus reus tadi, apakah sudah harus ada mens rea-nya, Pak? Actus reus saja jika tidak ada mens rea tidak bisa dipidana juga. Tidak bisa dipidana, kan? Pidana sama dengan ya, kalau rumusan matematikanya. Pidana sama dengan actus reus tambah mens rea. Rea, betul. Baru bisa dipidana. Actus reus saja, bela paksa misalnya. Saya diancam mau diperkosa misalnya. Iya, iya. Lalu spontanitas saya bunuh orang tersebut. Ada actus reus menghilangkan nyawa. Cuman untuk mens rea-nya harus dibuktikan di pengadilan, benarkah saya bela paksa atau tidak, gitu. Itu bedanya. Jadi kalau dia mens rea tidak dipidana tidak bisa disidik, ya. Tapi kalau actus reus bisa disidik dan akan dibebaskan melalui proses pengadilan ada atau tidak mens rea-nya. Itu bedanya, Pak. Jadi mens rea itu akan dibuktikan di pengadilan, ya, mens rea. Nah, yang mau saya tanya tadi lanjutannya ya, Pak. Ya. Mens rea tadi kita mengalir nih, Pak. Apakah mens rea tadi, saya rubah pertanyaan, Pak. Apakah si pelaku dengan melakukan actus reus tadi bisa dikatakan mempunyai mens rea untuk melakukan itu? Atau karena misalnya dia tadi karena misalnya spontan lah tadi, Pak. Apakah itu bisa masuk ke dalam mens rea? Iya, mens rea ada 3 kualifikasi kan, dengan maksud, dengan sadar kepastian, dengan sadar keinsapan. Ya. Itu mens rea. Jadi Sebentar, Pak. Ada fakta satu lagi tambahan sedikit untuk ke mens rea-nya. Kalau itu dilakukan dengan gelap, misalnya karena emosi, spontan, gelap mata, apakah itu bisa kita gimana? Jadi dilakukan dengan spontan, gelap mata, sehingga dia tidak tahu misalnya akibatnya seperti apa misalnya gitu. Apakah itu bisa kita Yang hanya dibebaskan kalau bela paksa, Pak. bela paksa ya? Ya. Iya. Saya tidak Jadi mau makanya mens rea itu kan 3 kualifikasi. Baik. Yang apapun kualifikasi tetap dipidana kecuali bisa dibuktikan ada bela paksa atau daya paksa 48 atau 49. Iya, iya. Baik, Pak. Jadi actus reus bisa tadi ada mens rea ada 3 kualifikasi ya. Saya paham, Pak. Yang mau saya tegaskan lagi, kalau dalam kondisi itu ada actus reus, ada mens rea dengan kondisi spontan, berarti itu apakah hal itu terjadi karena perencanaan terlebih dahulu atau Gimana pertanyaannya? dengan keadaan spontan tadi, Pak? Saya rubah ya pertanyaan. Dengan keadaan spontan tadi, apakah itu masih bisa diarahkan bahwa ini sudah direncanakan misalnya? Nah, kan beda. Penganiayaan itu kan 3 kualifikasi, 4 ya. Ya. Biasa, berat yang direncanakan. Itulah yang harus kita buktikan, sikap batinnya itu di pengadilan. Saya bilang tadi mens rea dibuktikan di pengadilan. Tidak bisa di penyidikan. Makanya ada perdebatan antara jaksa dan pengacara. Karena Anda sedang memperdebatkan soal sikap batin. Betul. Kalau actus reus clear,
Iya. Gampang, scientific evidence, visum. Ini luka berat atau luka sedang atau luka biasa, clear. Bapak nggak usah berdebat soal aktus seriusnya. Iya, itu Dalam perdebatan ini adalah soal sikap batinnya, apakah sengaja atau direncanakan. Yang kedua, kalau Bapak mau mendebat lagi, apakah dalam perbuatan ini ada elemen yang memaafkan kesalahan? Itu juga bagian daripada mens rea. Alasan penghapus kesalahan. Itu tidak muncul dalam perdebatan ini. Jadi nggak hanya soal perencanaan, apakah dalam kasus ini ada nggak elemen yang memaafkan kesalahan? Itu juga mens rea. Saya mau Kalau masuk ke sana. penghapus perbuatan udah pasti nggak ada. Tapi alasan yang memaafkan kesalahan ada atau tidak dalam sebuah skenario, sebuah kasus. Itu my next question itu, Pak. Iya. Terima kasih Pak udah mengingatkan. Pak, artinya tadi di awal saya udah dengar catat Bapak bilang perencanaan itu terbukti kalau ada aspek subjektif dan objektif ya Pak ya. Artinya ada sikap batin maupun akibat kan gitu. Aktus reus jelas kita nggak perdapatkan di sini. Kita memang awal tugas niat saya juga mencoba membuktikan dari mens rea atau sikap batin dari si B atau si C. Dalam hal ini kami mendampingi si C Pak. Ya. Nah, dalam hal sewaktu si A menjemput si C, ya, selama perjalanan tadi hanya candaan itu yang terjadi dan kemudian tidak ada lagi pembahasan terkait apa yang akan dilakukan, nanti mau ngapain kan gitu ya Pak. Apakah si C ini, kan kita nggak tahu nih Pak, tadi apa yang ada di pikiran si A ya, siapapun tidak ada yang tahu ya Pak, tidak bisa menilai lah. Nah, pada saat perjalanan maupun pada saat tiba di lokasi, si C masih belum tahu atau tidak tahu, bukan masih, tidak tahu sama sekali niat dari si A tadi. Ya. Apakah dia bisa masuk dalam kategori kembali perencanaan atau aktif melakukan atau menganjurkan? Sedangkan dia sama sekali tidak ada menganjurkan gitu. Dan itu sudah diakui oleh si A bahwa si C ini tidak pernah menganjurkan, tidak pernah memprovokasi, tidak pernah memanas-manasi, semua adalah spontan dia pada saat kejadian. Kira-kira bagaimana Pak ahli? Ya, jadi kalau kita mengacu ke doktrin, ya ini ukurannya doktrin aja. Bisa dikatakan Medeplanken jika bisa dibuktikan A, B, C, D, E punya sikap batin yang jahat. Saya dibuktikan A, B, C, dan D punya sikap batin yang jahat. Kalau yang punya sikap batin jahat hanya A dan B, C tidak ada, ya tentu tidak memenuhi kulpabilitas elemen kesalahan, ya. Jelas kalau tidak ada elemen kesalahan tidak bisa dipidana. Genstab Generis Culto berlaku dimanapun. Nah, cuman mengukur bahwa si B tidak memiliki elemen kesalahan, tapi dalam misalnya Bapak menyatakan B itu sama sekali nggak tahu apa yang ada dalam pikirannya, dia diajak aja, ya, diajak aja ke satu tempat, ya. Lalu di tempat itu sama lah. Ya, saya mengajak seseorang ke satu tempat, di tempat itu saya memukulin orang. Dan dia tidak pernah tahu apa yang ada dalam pikiran saya. Perluasan pertanggungjawaban pidana nggak bisa melekat pada orang itu. Nggak bisa. Saya diajak, dibawa supir saya ajak dan dia tidak pernah sama sekali tahu. Lalu saya masukkan mayat di dalam bagasi. Lalu di tengah jalan kena razia, diperiksa mobil saya ada mayat, apakah si supir bisa dipidana? Tentu kan tidak. Cuman pertanggungjawaban pidananya tetap di pengadilan. Karena soal mens rea, ya. Supir akan dibawa ke pengadilan diperiksa. Apa peristiwa yang terjadi di tempat itu? Tetap akan diperiksa. Ya, hanya hakim yang bisa memutuskan betul nggak dia tidak punya sikap batin jahat. Oh, bukan hanya sikap batin jahatnya nggak ada. Aktus reusnya juga nggak ada ternyata. Lepas kan, bukan hanya bebas karena unsur-unsurnya tidak terpenuhi, gitu loh. Jadi itu harus dibuktikan sikap batin jahat untuk menyatakan penyertaan itu bisa dilekatkan kepada seseorang, kecuali kalaupun ada sikap batin jahat, kalau dia menyuruh melakukan, maka itu tetap tidak dipidana karena orang yang disuruh itu adalah alat atau instrumen. Beda dengan penyertaan. Penyertaan yang Medeplanken tadi itu, dua aktor itu punya sikap batin jahat.
dan itu harus bisa dibuktikan sikap batin jahat itu. Baik, berarti dalam penyertaan juga atau dalam pasal tadi 56 membantu tetap si C tadi harus mempunyai sikap batin yang jahat ya Pak ya? Saya hanya konfirmasi aja. Untuk bisa pakai pasal 55. 55 ya? Yang untuk penyertaan kedua aktor harus punya atau ketiga aktor harus punya sikap batin jahat, baru bisa dilekatkan Dengan penyertaan. Baik, terima kasih ahli. Kalau misalnya dalam kejadian tadi di lokasi ya, saat si A tiba-tiba, tadi kan A mungkin menyuruh push up, sikap tobat, baru kemudian plank, kemudian entah kenapa tiba-tiba si A langsung melakukan pemukulan. Kejadiannya sangat cepat, kurang lebih nggak nyampe 1 menit. Bahkan waktu itu ahli digital forensik bilang hanya 16 detik. Nah, apakah sikap si C yang quote and quote dinyatakan membiarkan karena tidak melerai saat itu, saat terjadinya kelakuan tadi, walaupun kemudian setelah si C bilang saat itu dia terpana lah atau kaget atau takut, kemudian dia akhirnya melerai gitu. Apakah keadaan tersebut tadi bisa membuat si C dikatakan mempunyai niat jahat juga? Ya, jadi dari awal saya sebutkan, kalau kita bicara actus reus, melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu timbul akibat yang dilarang. Betul. Jadi yang dikatakan kriminal X, tabbafid, tindak pidana, actus reus, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang menimbulkan akibat yang dilarang. Jadi itu yang disebut dengan delik-delik omisi tidak murni, membiarkan tapi timbul akibat yang dilarang. Jadi saya menyaksikan satu peristiwa pidana di hadapan saya, ya, dan saya punya kewajiban, punya kemampuan untuk mencegahnya, dan saya tidak mencegahnya, ya. Pertama, moral saya sangat jelek, ya. Ya, punya kemampuan untuk mencegah, tapi saya tidak mencegah, membiarkan perbuatan pidana tersebut. Karena itu hukum pidana, moral yang jelek, timbul akibat yang dilarang, saya bisa diseret-seret dalam kasus itu. Omisi tidak murni, ya, membiarkan sesuatu timbul akibat yang dilarang. Padahal saya punya kapasitas untuk mencegah agar tidak timbul akibat yang dilarang itu. Gitu loh Pak. Jadi actus reus itu delik-delik omisi tidak murni bisa dilekatkan jika timbul akibat yang dilarang. Itu disebut juga dengan actus reus. Baik Pak, itu saya paham. Kita punya kemampuan untuk mencegah tapi tidak kita lakukan kan gitu ya. Nah ini seandainya, bukan seandainya, dalam hipotesa ini ya Pak ya. Dalam saat itu, karena kejadian sangat cepat. Bapak bayangkan kejadian sangat cepat dan jarak antara si A dan si C lumayan. Tidak dekat. Mungkin jarak si A dan si C antara Bapak dengan 1,5 dengan jarak saya dengan Bapak. Ya, mungkin 2 kali. Nah, apakah dengan kejadian sangat cepat tadi? Mungkin 2 kali, mungkin juga setengah kali bisa. Ya, mungkin setengah kali ya. Ya, itu baik, terima kasih Yang Mulia. Ya. Walaupun di dalam CCTV kita lihat agak jauh ya. Jadi, saudara ahli, yang mau saya tanyakan adalah memang betul si C awalnya entah dia, kita tidak tahu kondisi psikologis saat itu ya, dia tidak segera melerai, tapi kemudian setelah dia sadar melerai, nah ini apakah ini bisa menjadi unsur pemaaf tadi? Kita masuk ke unsur pemaaf, artinya oke, betul, telah terjadi penganiayaan, ada actus reus terjadi, tapi apakah si C ini bisa dia, tadi kan jaksa ini menuntut perencanaan, penganiayaan berat berencana, dan kemudian terakhir 76C ya, kita sudah tahu isinya seperti apa. Apakah si C ini masuk dalam satu kategori pasal-pasal tadi Pak? Majelis Hakim, keberatan Majelis Hakim, ini sudah menanyakan pendapat tentang pasal yang dibuktikan Majelis. Ini bukan lagi kewenangan ahli Majelis. Ya. Pertanyaan seperti itu Majelis. Jadi sudah masuk materi perkaranya ya. Mungkin Baik, bisa Yang Mulia. diganti. Baik, kalau gitu saya boleh bertanya dulu Yang Mulia. Ahli, sewaktu ahli di BAP diminta keterangan ahli di penyidik, keterangan ahli masih sama dengan BAP ini? Kalau mengenai keterangan sama atau tidak, saya tidak bisa Ingat ya? punya pandangan itu, ya kan? Karena itu kan di dalam persidangan itu kan faktanya pasti beda, alat buktinya pasti beda dengan yang ada di BAP.
Baik. Dan itu untuk kepentingan penyidikan. Ya, jadi pasti keterangan yang di situ adalah untuk penyidikan, keterangan saya di sini adalah dalam konteks untuk pembuktian tindak pidana yang beda. Pasti beda. Baik, paham. Maksud saya kenapa saya bertanya itu, karena apa yang saudara ahli sampaikan sebenarnya sejalan dengan yang ada di BAP. Jadi yang di BAP ini ahli menjelaskan exactly sesuai dengan fakta. Tidak hipotesa ini yang saudara ahli sampaikan di sini. Karena yang disampaikan ke ahli adalah fakta-fakta yang dilakukan oleh terdakwa Mario, terdakwa Sen, terdakwa Agnes, ya kan? Sehingga ahli diminta kalau ini begini ahli berpendapat seperti apa. Hanya tadi saya bertanya ABC, sebetulnya sama saja ahli dengan yang ahli sampaikan di BAP. Oke, terima kasih rekan jaksa ya. Kembali ahli, dengan kondisi tadi lah, saya masih sedikit penasaran nih. Kondisi keadaan sangat cepat, ya. Taruhlah 1 menit, jarak yang cukup lumayan, dan kemudian si C melakukan pelarian karena ternyata ada fakta juga ahli dalam persidangan kalau si C tidak melerai, mungkin si X tadi mungkin tidak selamat, kan gitu. Nah, apakah tindakan ini bisa masuk satu kategori unsur pemaaf? Kedua, apakah bisa masuk bahwa dia memang sejak awal tidak ikut merencanakan dan tidak tahu niatnya si A tadi? Begitu ahli. Saya nggak bisa menjawab ya apakah itu memenuhi elemen ada unsur pemaaf atau tidak. Ya, kalau secara doktrin mungkin saya bisa jelaskan apa itu alasan pemaaf, tapi ketika dibenturkan dengan peristiwa ini misalnya agak sulit juga saya menyatakan ada atau tidak unsur atau alasan pemaaf. Ya. Jadi alasan pemaaf itu kan jelas ya, bela paksa dan daya paksa, ukurannya jelas ya 48, 49 atau 44 cacat jiwanya, moralnya, ya, yang dibuktikan bahwa orang tersebut memang tidak cakap ketika melakukan tindak pidana tersebut. Jadi indikator juridisnya cukup jelas 44, 48, 49. Nah, tinggal Bapak buktikan aja ada nggak elemen itu pada diri si terdakwa. Baik, ahli sedikit artinya tadi kan ada unsur-unsur yang tadi ahli bilang. Nah, kalau misalnya pada saat kejadian si C ada unsur psikologis di bawah tekanan di bawah unsur psikologis ya, bukan kita bilang, kita bilang ada relasi kuasa, bapak nyuruh ART bapak gitu kan. Nah, apakah ini juga bisa berpengaruh terhadap tindakannya si C tadi? Begini aja, pertanyaannya mungkin begitu rubah. Buat ahli, tekanan atau yang dapat maksudnya tekanan psikologis, ya kan, atau ancaman, itu ahli bisa jelaskan ancaman maupun tekanan itu aja. Nanti saudara simpulkan gitu aja. Iya, daya paksa itu ada serangan yang luar biasa, ada ancaman yang luar biasa pada diri pelaku, dan dia kalau dia tidak melakukan itu malah membahayakan diri dia. Ukurannya itu sih sebetulnya, daya paksa itu membahayakan diri dia. Misalnya seorang pramugari yang ditodongkan senjata untuk membuka kabin pilot, kalau enggak kamu akan mati, itu kan kalau dia tidak melakukan itu dia akan ditembak mati itu. Jadi ada sesuatu yang tidak bisa, ada yang mengancam diri dia jika situasi itu tidak dilakukannya. Itulah daya paksa. Saya pikir kalau daya paksa sudah clear lah itu. Iya. Pengertian hukum kan. Iya. Jadi itu alasan yang bisa memaafkan kesalahan atau ada juga menafsirkan menghapuskan perbuatan. Jadi daya paksa itu ada 2 segmen, kesalahan dan perbuatan. Sedikit lagi ahli, kembali lagi tadi ke awal ya. Si A menjemput si C, ya, kemudian dalam perjalanan cerita-cerita, kemudian jemput si B, kemudian pergi ke tempat yang X, di mana alamat X ini didapat dari si B, ya. Ini saya coba simulasikan dengan keterangan ahli yang di BAP. Faktanya si C tidak ikut mencari keberadaan si X, ya, tidak ikut mencari keberadaan si X. Gini, pertanyaannya jangan begitu. Seandainya, gitu loh. Ini ada cerita. Ya? Seandainya itu begini. Gitu. Ceritanya itu ilustrasi aja, saudara. Ilustrasi aja. Ya, baik. Terima kasih yang mulia. Seandainya ahli, si C tidak ikut mencari informasi si X di mana, tidak ikut menghubungi si X, minta ketemu,
ya tidak ikut dalam pembicaraan-pembicaraan dengan si X. Nah, apakah kembali lagi nih pada saat aktus seriusnya terjadi, apakah keberadaan si C dari awal tadi bisa dikategorikan menjadi ikut merencanakan seperti yang ada di BAP ini atau itu tuduhan jaksa? Simple sih, kalau memang dia tidak terlibat dari awal, ya tentu nggak bisa ditarik sebagai ikut serta melakukan tindak pidana. Kalau dari awal ya, tidak diseret-seret dengan tanda kutip ya untuk menunjukkan rumah si A misalnya, di mana rumah si A, memancing si A supaya keluar dari tempat persembunyian misalnya ya, nggak terlibat. Ya tentu kan sikap batin atau aktus seriusnya juga nggak ada ya. Jadi tentu tidak bisa kita masukkan dalam ikut serta. Terima kasih ahli. Dari saya cukup yang mulia, mungkin disambung oleh rekan saya. Ada? Ada yang mulia. Terima kasih yang mulia. Baik Pak ahli, ya, kalau saya menanyakan yang tulipone aja nih. Tadi kan ahli mengatakan sikap batin yang jahat. Apakah itu sama dengan atau dapat disamakan dengan rasa benci atau benci kepada seseorang? Apa pendapat ahli terkait dengan pertanyaan itu? Yang dimaksud dengan sikap batin yang jahat. Baik, jadi sikap batin atau mens rea itu yang melekat pada seseorang untuk melakukan tindak pidana. Jadi sikap batin itu adalah salah satu elemen dari tindak pidana, ya, salah satu elemen. Jadi dia ingin mewujudkan tindak pidana atau melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan melawan hukum. Rasa benci beda dengan sikap batin. Saya benci kepada Anda, ya itu normal. Saya marah kepada Anda itu normal, beda. Jadi saya hanya benci saja, selesai gitu loh. Berarti tidak sama. Tidak sama. Jadi elemen untuk mewujudkan tindak pidana itulah sikap batin jahat. Tapi bisa jadi sikap batin jahat itu tidak diwujudkan, berhenti dia. Saya punya niat untuk membunuh X, itu sikap batin. Oke? Ingin membunuh si X, itu sikap batin. Di tengah jalan saya tidak wujudkan, ya udah dia hanya sampai sikap batin aja. Begitu saya wujudkan, sempurnalah menjadi tindak pidana. Oke, baik. Apakah sikap batin yang jahat bisa diwujudkan terhadap orang yang tidak dikenal? Bisa. 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 Sangat bisa. Pada siapapun, pada hewan juga bisa sikap batin jahat itu. Menganiaya hewan, benda mati, mayat itu bisa. Jadi nggak mesti kepada orang yang dikenal. Baik. Nah, di dalam satu kasus, taruhlah dulu kasus yang mana? Jaksa atau JPU mendakwa pembiaran. Gimana? Pembiaran, pasal 76 tadi itu, pembiaran, mendakwa pembiaran. Dan di satu sisi mendakwa penganiayaan yang tadi katanya ya aktif melakukan. Itu bagaimana ya efek hukumnya yang di satu sisi mengatakan pembiaran dan di satu sisi melakukan dan bahkan merencanakan. Apakah ada pertentangan di situ? Apakah memang di satu sisi jaksa juga sudah mengakui tidak melakukan apa-apa? Bagaimana pendapat ahli? Iya, jadi pilihan dakwaan itu kan banyak ya. Kalau Anda dalamin, ada alternatif, ada subsidiaritas, ada kumulatif, ada kombinasi, ada tunggal. Jadi kalau jaksa memilih model dakwaan kombinasi yang di dalamnya ada alternatif dan kumulatif, enggak, saya enggak maksud ya, tunggu, dengan belum teknik. selesai. Anda jangan potong dulu. Ya, maka itu bukan pertentangan, ada pilihan. Pilihan tentang dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Apakah A, pasal B atau pasal C gitu loh. Itu kan pilihan terhadap perbuatan yang aktif, kan begitu? Maksud saya, satu perbuatan itu tidak melakukan perbuatan toh. Di satu sisi
berpikir melakukan. Nah, maksudnya gini, apakah itu sebagai wujud keraguan daripada pendakwaan bahwa tidak dilakukan perbuatan? Saya pikir tidak relevan ya pertanyaan saudara. Siap yang mulia. Ganti aja. Baik yang mulia. Nah, di sini kan ada dakwaan ini, yang didakwakan kan penganiayaan. Nah, menurut hukum kan percobaan penganiayaan itu kan tidak dipidana, padahal udah mencoba. Kan begitu? Udah mencoba saja tidak loh. Nah, sekarang pembiaran nih. Kan begitu? Di mana unsur-unsur pembiaran dalam suatu tindak perbuatan? Coba ahli jelaskan. Maksud pertanyaan saudara apa? Saudara ahli tahu maksud pertanyaannya. Ahli belum Yang coba saya jelaskan. maksud ada peristiwa yang mulia, ya. Tetapi katanya pembiaran. Nah, apa yang menjadi unsur pembiaran dalam suatu dugaan perbuatan tindak pidana? Pasal berapa nanti unsurnya ini. Karena ahli tadi sudah menyebutkan di pasal 76 yang di dakwaan jaksa, yang dakwaan terakhir. Ya. Terus Bagaimana pendapat ahli terkait dengan unsur-unsur pembiaran? Mohon Nggak ada ahli unsur jelaskan. pembiaran, nggak ada. Tidak ada unsurnya kan? Nggak ada. Nah justru itu. Yang ada penjelasan terhadap pembiaran. Jadi Anda harus membedakan. Unsur itu ada dalam pasal, objektif dan subjektif. Di dalam objektif ada perbuatan, kita bedah lagi. Jadi Anda jangan dakwaan ini tunggu. tidak ada unsur. Aduh. Saudara, Saya pertanyaan ini, karena pertanyaannya salah yang mulia. Saya nggak mau jawab pertanyaannya Lah salah. sekarang justru saudara yang sebentar. mutar-mutar. Coba begini. Intinya kan bahwa dakwaan itu domain dari penuntut umum tadi. Penuntut umum bisa menentukan apakah dakwaannya dalam bentuk alternatif, subsidiaritas, ataukah campuran, itu hak dari penuntut umum. Dia bisa menentukan pasal-pasal tertentu sesuai dengan pendapat penuntut umum yang akan dibuktikan. Itu haknya. Bahwa saudara mengatakan bahwa ini bertentangan, misalkan yang primer sama subsidiar sama dakwaan ke-1 ke-2 misalnya. Itu nanti saudara tuangkan aja di dalam pembelaan saudara. Ini tidak terbukti begitu. Misalkan itu kalau pendapat saudara. Izin yang mulia, kami juga keberatan majelis hakim dengan pertanyaan penasihat hukum. Ini unsur 76C ini tidak hanya pembiaran majelis hakim. Di sana unsur yang lengkap ada, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau terus serta melakukan kekerasan terhadap, jangan dipotong setengah oleh penasihat hukum. Keberatan kami dengan pertanyaan. Baik yang mulia. Sebentar, kita jangan melakukan tanya jawab atau debat yang tidak ada gunanya ya. Jadi pertanyaannya diganti aja pertanyaannya. Siap yang mulia. Gini saja yang mulia. Apakah tadi kan jaksa penuntut umum bilang tidak kami dakwakan seolah-olah pembiaran, padahal kan dibulatin di dalam dakwaan itu. Nah itu makanya saya tanya yang Bukan mulia. tidak kami dakwakan yang mulia, unsur 76C itu dibaca lengkap penasihat hukum. Tolong jangan dipotong separuh satu, itu kan alternatif di sana unsur yang mulia. Sudah. Baik. Pertanyaannya Terima kasih, diganti yang mulia. saja. Terima kasih yang mulia. Tadi ahli juga bilang bahwa pasal 55 itu harus ada perbuatan yang konkret. Yang dimaksud dengan perbuatan yang konkret itu, apakah melakukan penganiayaan baik dalam bentuk ringan atau berat? Melakukan di lokasi, apa itu maksudnya? Saya nggak mau pernyataan saya dibuat kesimpulan ya. Anda bertanya aja. Loh, Pertanyaannya saudara apa? mau ditanya. Pertanyaannya saya nggak mau pernyataan saya disimpulkan karena kesimpulan Anda salah. Saya kan bertanya tadi karena bertanya aja, saudara bertanya. memberikan statement seperti itu. Tidak Ahli- seperti itu ahli statement tadi saya. gini, Tidak seperti itu statement saya. Sebentar. Ahli mengatakan ini delik material, maka ahli itu menjelaskan delik material itu apa. Penganiayaan itu masuk di dalam delik material, gitu loh. Delik yang digantungkan apa akibatnya, kan begitu. Itu yang dijelaskan ahli. Jadi tanya pendapat ahli yang berkaitan dengan keahlian ahli atau konfirmasi apa yang ahli sudah sampaikan, gitu. Baik yang mulia, terima kasih yang mulia.
Di sini kan ada beberapa dakwaan. Dakwaan penganiayaan tadi ahli bilang itu adalah delik material yang dilihat dari akibat. Oke. Pasal 76 itu yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum 76C ya. Itu delik material atau delik formal. Anda bertanya pasal 76C undang-undang nomor berapa? Undang-undang ya nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. 76 huruf C. Ya, ya kan ahli udah biasa. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak itu. Oke. Yang didakwakan jaksa ini saja. Ya, sebenarnya enggak, karena undang-undang ini ada 3 ya, 23 2002, 35 2014 atau 17 2016. Oke, Anda bertanya tentang pasal 76 huruf C. Ya. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Oke, saya bedah unsurnya. Unsur subjektifnya itu adalah setiap orang. Unsur objektifnya adalah opsional. Ya. Opsionalnya adalah untuk cara yang dilakukan, menempatkan atau membiarkan atau melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, ya. Jadi itu pilihan. Jadi salah satu aja terpenuhi, maka sudah cukup sepanjang ada kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak itu menimbulkan penderitaan secara fisik, psikis, dan seksual. Jadi kalau kita membaca Undang-Undang Perlindungan Anak, pengertian kekerasan berbeda dengan pengertian kekerasan di dalam undang-undang dalam KUHP. Kalau dalam Undang-Undang Perlindungan Anak menimbulkan luka, penderitaan fisik, psikis maupun batin pada diri anak. Yang dikatakan anak apa? Seseorang yang belum berusia 18 tahun. Jadi cukup salah satu aja dibuktikan oleh jaksa di dalam persidangan ini, yaitu apakah menempatkan atau membiarkan atau melakukan atau menyuruh melakukan. Nah, pertanyaan Anda tadi yang saya tangkap adalah membiarkan. Membiarkan itu salah satu unsur untuk cara. Jadi bukan Anda yang menyatakan, tolong jelaskan unsur-unsur membiarkan, nggak ada. Yang adalah tafsir terhadap pembiaran. Karena itu adalah omisi yang tidak murni. Menimbulkan akibat yang dilarang karena seseorang tidak melakukan sesuatu padahal dia punya kewajiban atau punya kemampuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Itulah yang dikatakan pembiaran. Jadi dia tidak melakukan perbuatan, tapi tidak melakukan sesuatu sehingga timbul akibat yang dilarang. Itu penjelasannya. Jadi bukan unsur pembiaran. Makanya saya tadi menyatakan tidak ada unsur membiarkan. Yang ada adalah penjelasan atau tafsir terhadap pembiaran. Pertanyaan saya bukan itu ahli. Itu delik formil atau delik material, jawab aja. Formil, material gitu loh. Jadi jelas. Apa jawabannya coba Pak Ali? Saya pikir sudah saya jawab tadi ya. Penganiayaan itu adalah delik material. Berarti timbul yang akibat. Cuman di sini kalau Anda membaca delik materialnya ada limitasi, sudah ditentuin bentuk-bentuk caranya. Ada juga delik material tidak ditentuin caranya, seperti penganiayaan dan pembunuhan dalam KUHP. Caranya nggak ditentuin. Ini ada limitasi. Saya pikir sudah jelas itu ahli Iya, ya. Penjelasannya makanya. jelas. Ada pertanyaan yang lain atau satu lagi yang mulia. Tadi ahli juga menyinggung, mungkin akan dibilang nanti ini tergantung teknis pendakwaannya. Ini kan tadi ahli bilang bahwa penganiayaan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak berbeda dengan di KUHP. Nah, sekarang kenapa ini dicampur-campur undang-undangnya, pasal-pasalnya? Keberatan Majelis Hakim, ini masalah dakwaan lagi Mas. Cukup yang mulia. Majelis Hakim nih. cukup ya? Saya pikir cukup.